Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman dengan NIM 212111360. Saya di sini akan menjelaskan materi fikih siasa yang berkaitan tentang pemikiran politik Mu'tazilah. Baik, yang pertama-tama ada pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Mu'tazilah menggunakan metode berpikir filsafat untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan ketuhanan. Lalu yang kedua, ada doktrin ajaran Mu'tazilah. Yang pertama, mengesahkan Tuhan atau tauhid. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Mu'tazilah menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna. Menurut Mu'tazilah ada kesalahpahaman umat Islam memahami tauhid Allah. Penganut Mu'tazilah meyakini bahwa yang disebut sifat dan nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, adalah salah satu kesatuan zat Allah Subhanahu wa taala, bukan terpisah darinya. Selain itu, Mu'tazilah memandang bahwasannya Al-Quran adalah makhluk baru. Dalam kasus ini, makhluk merujuk ke penggunaan bahasa Arab yang artinya sesuatu yang diciptakan. Artinya, Allah menciptakan Al-Quran serta terlepas dari sifat firman-Nya. Sifat Allah juga maha agung dan di luar kekuatan pancara indera manusia. Karena itu juga ketika manusia masuk surga, mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada keadilan Allah Subhanahu wa taala, al-adlu. Mu'tazilah memandang bahwasannya manusia memiliki kehendak bebas. Karena itu ia bebas melakukan perbuatan apapun di luar intervensi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan keburukan, tidak juga menghendaki bencana atau perbuatan dosa. Jika demikian, maka semua perbuatan buruk pasti dilakukan oleh manusia dengan kehendak bebas mereka sendiri. Jika Allah memiliki intervensi terhadap perbuatan manusia, maka keadilan tidak dapat ditegakkan. Bagaimana mungkin Allah memasukkan pendosa ke neraka atas perbuatan buruk yang diatur olehnya? Demikian juga memberi pahala atas takdir, baik yang sudah ditetapkan Allahu al-Mahfuz, sebagaimana pandangan aliran Jabariyah. Apabila demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Karena itu, karena Allah terletak pada kehendak bebas yang Dia anugerahkan kepada manusia. Berbekalkan akalnya, manusia menentukan sendiri perbuatan mereka dan tidak terikat sama sekali dengan takdir. Yang ketiga, ada al-manzilah baina al-manzilatain. Doktrin yang paling terkenal dari Mu'tazilah adalah derajat para pelaku dosa besar. Jika aliran Khawarij memandang bahwa orang yang berbuat dosa besar telah murtad keluar dari Islam, sementara Murji'ah memandangnya tetap mukmin, maka Mu'tazilah berpandang bahwa pelaku dosa besar tidak bisa dianggap mukmin, tidak juga bisa dibilang kafir. Posisi pelaku dosa besar berada di antara dua posisi tersebut, yaitu fasik. Orang fasik memiliki derajat tersendiri, yaitu berada di bawah mukmin namun di atas kafir. Dan yang ketiga, yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim berkewajiban untuk mengajak kepada hal yang baik, amar ma'ruf, dan melarang perbuatan buruk, nahi mungkar. Namun saat Mu'tazilah menjadi mazhab resmi pemerintahan beberapa khalifah dinasti Abbasiyah, penerapan prinsip menjadi sangat ekstrim. Akibatnya, sejumlah ulama yang pendapatnya berseberangan dengan ajaran Mu'tazilah dipenjara dan disiksa agar menyetujui paham aliran Mu'tazilah. Salah seorang ulama terkesohor yang terkena dampak siksaan dan kurungan penjara itu ialah Ahmad bin Hanbal
yang menolak mengakui Al-Quran adalah makhluk seperti keyakinan Mu'tazilah. Dan yang kelima, janji dan ancaman. Al-wa'du wa al-wa'id. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janji dan ketentuannya. Jika seorang muslim berbuat baik, maka balasannya pahala dan surga. Sebaliknya, perbuatan buruk diganti dengan dosa dan balasan mereka. Melalui akal, manusia diberi kemampuan untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Dengan kapasitas akal, manusia bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun belum sampai kepadanya pengetahuan agama. Lanjut, Mu'tazilah yang diajarkan Wasil bin Atta hanya menyimpang dengan penetapan 4 kaidah saja, yaitu yang pertama, menafikan semua zat Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis seperti ilmu qudrah, iradah, dan sesamanya. Misalnya, mereka menganggap ilmu Allah tidak mungkin qadim, terdahulu, karena seandainya ilmu Allah terdahulu, niscaya akan ada 2 hal yang dahulu, yaitu Allah dan ilmu. Hal ini mustahil karena tidak mungkin ada yang menyamai Allah dengan sifat qadim dahulu. Yang kedua, menetapkan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik menurut akal manusia. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh menghendaki keburukan kepada makhluknya, karena hal tersebut bertentangan dengan sifat Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang dimiliki Allah. Selain itu, Allah juga harus mengutus Nabi Rasul sebagai pengingat manusia atas perintah dan larangan Allah serta balasan yang mereka dapatkan di hari kiamat. Sedangkan seluruh keburukan yang dilakukan ataupun menimpa manusia adalah akibat dari perbuatan mereka tanpa sedikit pun ada campur tangan dari Allah. Yang ketiga, menetapkan bahwa ada orang yang fasik dan durhaka kepada Allah tidak termasuk golongan yang beriman dan juga bukan termasuk golongan orang kafir. Mereka berpendapat bahwa orang fasik dan ahli maksiat tidak dapat disebut sebagai orang beriman, karena hanya orang yang baik dan menjauhi maksiat yang pantas disebut orang beriman. Di sisi lain, orang yang fasik dan ahli maksiat juga bukan golongan orang kafir, karena mereka telah membaca syahadat dan masih beriman kepada Allah. Akan tetapi nantinya, orang yang fasik dan ahli maksiat yang tidak mau bertobat akan dihukum kekal di neraka dengan siksa yang lebih ringan daripada yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Keempat, menetapkan bahwa salah satu dari 2 kelompok sahabat Nabi yang bertikai di perang Jamal sebagai orang fasik yang kekal di neraka selama mereka tidak mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebenaran dalam wujud satu pertikaian. Selanjutnya, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terkenal yaitu Wasil bin Atta, lahir di Madinah, pelopor ajaran ini. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf, 751 sampai 849 Masehi, penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah. An-Nazam, murid Abu Huzail al-Alaf. Dan yang keempat, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab atau Jubai, 849 sampai 915 Masehi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat materi yang kurang dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.